Pertemuan keempat adalah analisis nilai filosofis pada seni rupa Nusantara. Jadi, pertemuan keempat ini kita akan coba melihat nilai-nilai filosofis pada seni rupa Nusantara. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya dengan media yang bersifat tangible, yaitu dapat dilihat maupun diraba. Unsur-unsur yang membentuk karya seni rupa meliputi titik, garis, bidang, ruang, warna, tekstur, dan cahaya. Adapun prinsip-prinsip atas seni rupa antara lain keseimbangan, kesatuan, irama, komposisi, proporsi, center of view, keselarasan, gradasi, kontras. Secara umum, karya seni rupa dibagi dalam dua bentuk, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh seni rupa 2 dimensi diantaranya adalah gambar, lukisan, seni grafis, fotografi, mozaik, antarsia, tenun, sulam, dan kolase. Menurut kalian, ada lagi yang lain? Seni rupa 2 dimensi? Sementara, contoh seni rupa 3 dimensi diantaranya meliputi patung, bangunan, monumen, keramik, dan sebagian besar seni kriya. Baiklah, mari kita terapkan pada salah satu contoh kasus, yaitu lukisan Affandi berjudul Ibuku yang dilukis pada tahun 1940. Pertama, yang harus kita lakukan adalah mendeskripsikan terlebih dulu seni rupa Nusantara, yaitu lukisan tersebut ya. 1. Cari tahu temanya. Temanya adalah tentang ibu ya, judulnya Ibuku. Pelaku seni, Affandi. Mediumnya, oil painting canvas. Tahun pembuatannya, tahun 1940. Kemudian diperiksa juga dimensi karyanya, apabila karyanya itu berupa fisik ya, itu kan bisa diukur, kira-kira berapa ukurannya. Kemudian deskripsi, ini koleksi Galeri Nasional Indonesia. Maknanya adalah merindukan ibu. Oke, ini deskripsi atau spesifikasi terlebih dulu ya. Spesifikasi dari karya atau objeknya. Oke, yang selanjutnya adalah kita deskripsikan lagi secara lebih detail. Oke, contoh deskripsi yang lebih detail ya. Misalnya seperti ini. Lukisan Ibuku karya Affandi menampilkan kemahirannya dalam melukis potret naturalis realis. Terlukis seorang ibu yang tampak berusia lanjut, mengenakan pakaian berwarna hijau, menyilangkan tangan di pundaknya dengan tatapan dan raut wajah yang cenderung bersedih. Raut wajah yang cenderung bersedih ini tampak pada tatapan figur yang mengarah agak sedikit ke bawah, yang mengesankan bahwa sang ibu sedang merenung. Tidak tampak senyum dari bibirnya, memperlihatkan potret ini dibuat dalam pose dan sudut pandang yang natural. Di sebelah kanan atas lukisan terdapat tulisan dalam bahasa Sunda, Pileleyan Ibu, yang artinya selamat tinggal Ibu. Di bagian bawah tulisan tersebut terdapat logo atau simbol identitas pelukis khas Affandi yang biasanya dicantumkan di lukisan karyanya.
Nah, ini deskripsi ini teman-teman boleh ambil dari sumber ya. Maksudnya tidak perlu mengarang sendiri ya. Deskripsi boleh dijelaskan atau dijabarkan dengan kalimat sendiri, tapi boleh juga mengambil dari deskripsi yang sudah diberikan oleh orang lain atau tulisan lain. Contohnya, saya ambil dari metadata ASEAN Culture Heritage Archive tahun 1941. Nah, kalau ambil dari tulisan orang atau deskripsi orang, harus mencantumkan sumbernya ya, supaya tidak plagiat. Oke, kita akan lanjut. Investigasi seni rupa Nusantara. Nah, ini teman-teman harus cari satu pertanyaan ya, atau mempertanyakan satu hal. Satu saja, tidak perlu banyak-banyak, satu saja. Contohnya, saya mempertanyakan, mengapa Afandi melukis ibu? Oke, kita lanjut. Jawaban atas pertanyaan tersebut ini akan melahirkan atau menguak nilai filosofis yang ada pada lukisan ibuku. Oke, mari kita lihat nilai filosofis pada lukisan ibuku karya Afandi ya. Afandi adalah merupakan seniman kebanggaan Indonesia yang sangat terkenal dengan lukisan ekspresionisnya. Beliau adalah salah satu dari 2 orang terkenal di dunia selain Van Gogh dari Belanda yang memiliki aliran ekspresionis dalam menuangkan karya-karyanya. Afandi sebagai maestro lukis Indonesia cukup produktif dalam berkarya. Ini terbukti dengan terciptanya ratusan karya-karyanya yang tersebar di berbagai museum di dunia. Karya lukis Afandi paling banyak bahkan di situs luar negeri. Afandi memiliki perhatian besar dan kecintaan kepada ibunya. Jadi beliau kerap melukis sosok ibunya dalam beberapa karya. Seperti ibuku ya, yang kita lihat sama-sama, ini gambarnya ya. Gambar dari lukisannya. Itu tahun 1940. Kemudian ada juga Ibu di Dalam Ruangan. Itu karya tahun 1949. Coba kalian boleh googling ya, cari lukisan Ibu di Dalam Ruangan seperti apa lukisannya. Coba, apakah ada kecenderungan serupa? Kemudian tahun 1960 berjudul Ibu Marah. Oke, silakan kalau yang penasaran dilihat ya lukisannya seperti apa. Oke, teman-teman, berdasarkan deskripsi yang telah dijabarkan, makna umum dari lukisan ibuku adalah Afandi merindukan ibunya. Itu makna umumnya ya, maksudnya semua orang pasti relate karena semua orang itu punya ibu. Pasti relate, maksudnya semua orang pasti dapat menangkap ya. Menangkap bahwa oh ini ada kerinduan terhadap ibunya ya. Jadi kerinduan tersebut bukan hanya milik seorang Afandi. Afandi melukiskan ibunya untuk mengekspresikan kerinduannya, namun sekaligus menyentuh eksistensi ibu dari setiap yang melihat. Apakah seseorang mengenal atau bahkan tidak pernah bertemu ibunya, masih bersama atau sudah berpisah dengan ibunya, bahagia atau menderita, semua orang memiliki ibu, apapun kondisinya. Seorang ibu selalu memiliki eksistensinya. Satu wajah ibu yang dilukis itu dapat memanggil banyak wajah ibu-ibu yang lainnya. Nah, jadi seperti apa kamu membayangkan raut wajah ibumu? Bisa jadi setelah melihat lukisan wajah ibu karya Afandi ini, justru yang terbayang di kepala kalian bukan wajah ini, tapi wajah ibu kalian. Oke, itulah eksistensi ibu dari setiap yang melihat. Nah, itu dia makna filosofis dari lukisan karya Afandi. Jadi teman-teman, pertama deskripsikan terlebih dulu ya spesifikasi dari karyanya. Apalagi kalau karyanya itu berupa fisik ya, itu harus dijabarkan dulu ya speknya atau spesifikasinya. Kemudian jabarkan itu tentang apa. Setelah itu lakukan investigasi, berikan pertanyaan, kenapa ya? Maksudnya itu sangat mudah kok. Apa yang pertanyaan yang pertama kali muncul di kepala kalian ketika melihat ini, itu saja yang dipertanyakan. Lalu jawab secara filosofis ya, menggunakan nilai filosofis.
Oke, ini saya pakai ini ya. Dalam filsafat itu kan ada konsep esensi dan eksistensi. Nah, kalau lupa atau mungkin bingung, boleh dibaca kembali materi awal perkuliahan kita. Jadi nanti ketika menganalisis nilai filosofisnya itu bisa gunakan salah satu konsep yang ada di filsafat. Apakah menggunakan konsep misalnya estetis ya, atau etis ya, atau eksistensi, esensi, atau mungkin pakai konsep epistemologi dan lain sebagainya, boleh ya. Yang penting sesuai dan tepat penggunaannya.